Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman ya, jumpa lagi di channel Calon Mandiri. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang berkomentar tentang pelanggaran untuk di Facebook ini, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sudah saya bahas untuk di awal ya, bahwa sebenarnya konten asli itu akan lebih mudah untuk channel kita bisa dimonetisasi ya, daripada kita mengharapkan re-upload yang maunya cepat ya, tetapi ujung-ujungnya terkena pelanggaran ya. Nah, jadi saya juga sudah jelas bilang dari awal bahwa re-upload ini beresiko ya. Kalau kita melakukan sebuah re-upload, tentu untuk konten kita itu nggak akan lama ya, kita menjadi kreator video nggak akan lama ya, bisa jadi ya terkena pelanggaran, bahkan susah mendapatkan monetisasi. Bahkan untuk saat ini itu banyak sekali yang sudah mengajukan iklan stream, bahkan iklan streamnya belum diterima ya. Ya karena kita tahu untuk saat ini belum dimonetisasi saja iklan sudah muncul ya, iklan juga sudah aktif ya, di pengaturan juga sudah aktif. Nah, gimana kita mengajukan iklan stream ya, sedangkan iklan sendiri sudah aktif untuk di Facebook ini ya. Jadi untuk saat ini memang agak sedikit sulit ya ketika kita mengajukan monetisasi iklan stream ya. Jadi itu kenapa saya tahu, karena banyak sekali yang berkomentar, ada yang sudah 1 bulan, sudah 2 bulan ditinjau, bahkan monetisasinya nggak diterima ya. Nah, ini mungkin ya memang dari Facebooknya sendiri mungkin lagi ada pembaruan atau seperti apa, sehingga banyak sekali kreator-kreator untuk di Facebook ini yang mungkin agak sedikit kecewa, teman-teman ya. Terus terang agak sedikit kecewa. Kenapa? Karena di bagian monetisasi streamnya itu nggak diterima. Tetapi kita kan nggak tahu ya untuk videonya itu konten asli atau konten yang re-upload. Jadi seperti itu. Nah, jika kita konten re-upload, karena di sini itu ada yang namanya adalah hak kekayaan intelektual. Jadi kita melakukan re-upload itu kan ada pemilik dari videonya. Memang diperbolehkan untuk re-upload ya, dengan syarat ada pengeditan yang signifikan ya, dari Facebooknya menjelaskan seperti itu. Tetapi kita nggak pernah tahu bahwa pemilik video itu bisa mengetahui, dan mereka juga bisa mengeklaim jika untuk pemilik video tidak menyetujui. Makanya yang tiba-tiba video kita dihapus ya tanpa ada konfirmasi secara langsung, itu biasanya ya karena pelanggaran hak cipta ya. Nah, oke, jadi yang saya harapkan buat teman-teman semua, yang pertama adalah ketika kita menjadi kreator di Facebook ini, yang pertama jangan menggunakan musik, karena musik ini sudah dimonetisasi oleh pemilik hak ciptanya. Itu yang pertama ya. Memang ada yang beberapa bilang bahwa musik bisa dimonetisasi ya, tetapi saran saya jangan menggunakan musik, karena musik ini beresiko ya, untuk akun kita susah mendapatkan monetisasi. Kemudian yang kedua, jangan melakukan sebuah re-upload ya, walaupun kita bisa cepat, followers bisa banyak, tapi kalau pelanggaran untuk apa, kan seperti itu. Walaupun followersnya banyak, tapi kalau monetisasinya nggak dapat apa-apa ya untuk apa, kan seperti itu ya. Sedangkan tujuan kita ini menjadi kreator video di Facebook ini kan ingin mencari penghasilan, ingin mencari tambahan penghasilan ya, jadi seperti itu. Nah, oke, jadi nanti kita akan bedah ya tentang dampak dari untuk konten kita itu melanggar hak kekayaan intelektual ataupun hak cipta. Nanti saya akan perjelas lagi ya. Nah, di sini sebagai referensi saja, di sini kita masuk di bagian pembayaran seperti ini. Nah, di sini inilah yang kita harapkan. Jadi ada pembayaran sekitar $15 ya. Ini dari iklan stream, kita cek di bagian transaksi seperti ini. Nah, di sini juga ada statusnya sudah dibayar sekitar $100 ya. Nah, di sini ya untuk di Facebook ini nggak setiap bulan kita gajian, itu tergantung dari konten kita. Jika rame ya alhamdulillah bisa gajian, jika sepi ya mungkin nggak bisa gajian setiap 1 bulan. Jadi seperti itu. Yang terpenting adalah fokus untuk upload, kemudian kita tentukan nih untuk tema ataupun topik buat penonton kita yang paling banyak diminati ya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian insight, nanti kalau ada konten populer, misalkan nih konten kita tentang memancing paling banyak diminati, ya udah kita membuat sebuah konten yang memancing saja. Jadi kita mengikuti alur dari penontonnya. Ketika penontonnya menyukai topik memancing ya kita ikuti saja dari penonton kita ya, sehingga nanti penonton kita itu tetap akan menonton video-video terbaru kita, karena kita menyuguhkan untuk sebuah video yang memang banyak diminati ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini pastikan teman-teman jangan di-skip. Jadi ada pembahasan seputar hak kekayaan intelektual ya. Jadi untuk dampak dari kita melanggar ya, otomatis untuk monetisasinya itu bisa dicabut ya. Jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan sebuah pelanggaran ketika kita melakukan sebuah re-upload, dan nanti saya akan perjelas kembali ya sesuai dengan instruksi dari Facebooknya, teman-teman ya. Nah, di sini ada fitur monetisasi, dan di sini ada monetisasi yang sudah saya dapatkan adalah iklan stream.
ya. Nah di sini iklan in-stream sudah saya dapatkan, kemudian ada bintang dan juga langganan, ini yang nggak saya harapkan ya. Kalau bintang dan langganan ini nggak saya harapkan, yang saya harapkan adalah di iklan in-stream. Kalau di bintang dan langganan ini kan opsional ya, kita harus menunggu orang yang memberi bintang dan juga orang yang berlangganan. Jadi kan mau sampai kapan kan, siapa yang akan memberi bintang, jadi seperti itu. Nah, oke, jadi sebenarnya ketika kita melakukan sebuah re-upload itu dampaknya ya mungkin ya aman-aman itu kurang lebih sekitar 3 bulan teman-teman ya. 3 bulan mungkin kita melakukan re-upload aman. Selanjutnya itu mustahil ya, karena untuk di Facebook sendiri ada juga yang namanya adalah sistem dari AI juga. Jadi AI juga akan meriksa untuk konten kita. Kalau konten kita nggak asli ya itu tetap akan terlihat, dan dampaknya ya pelanggaran di akun kita, karena banyak sekali yang berkomentar tentang pelanggaran untuk di Facebook ini. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam akun kedua saya dan kita akan cek tentang hak kekayaan intelektual ya. Kemudian di sini apa sih dampaknya? Nah, kita akan bedah di video kali ini. Oke, nah nanti teman-teman bisa masuk di bagian kepemilikan konten untuk di Facebook ya. Teman-teman bisa masuk menggunakan Google Chrome. Teman-teman tinggal masuk saja ya. Teman-teman bisa ketikkan saja kepemilikan konten di Facebook. Nah, di sini akan dijelaskan nih ya, dijelaskan tentang untuk pernyataan di bagian dari hak kekayaan intelektual orang lain. Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini Facebook adalah media untuk berbagi dan memposting konten yang penting bagi pemirsa Anda. Namun, sebelum membagikan konten di Facebook, pastikan Anda memiliki hak untuk melakukannya. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian di sini Facebook tidak mengizinkan Anda memposting konten yang melanggar hak kekayaan intelektual ya. Hak kekayaan intelektual orang lain termasuk hak cipta dan juga merek dagang. Ya, jadi sudah jelas di sini. Ya memang terkadang kita yaitu biasanya nggak sabar ya, inginnya cepat dapat uang seperti itu. Nah, tetapi ketika kita menjadi kreator video ini tujuannya apa ya? Kalau kita tujuannya untuk jangka panjang ataupun untuk jangka masa ke depan, itu kita nggak mungkin melakukan sebuah re-upload ya, karena kan kita tahu ya kita membuat video ini ya perlu waktu ya, kemudian juga perlu waktu, kemudian juga tenaga, pikiran ya, jangan sampai hal itu sia-sia ya. Kemudian untuk melindungi konten Anda dan menghindari postingan Anda dihapus karena pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ini untuk yang konten asli bisa masuk ke Rec Manager. Jadi bisa masuk ke bagian Rec Manager. Jadi Rec Manager ini tempat di mana pemilik hak cipta itu mendaftarkan untuk kontennya agar tidak di-re-upload orang lain ya, sehingga nanti misalkan teman-teman melakukan sebuah re-upload ya, kemudian pemilik videonya itu sudah mendaftarkan untuk video tersebut di Rec Manager, maka mereka bisa melihat ya. Jadi Rec Manager ini tempat pemilik hak cipta melindungi untuk konten aslinya, sehingga ketika kita melakukan sebuah re-upload itu terkena pelanggaran langsung dihapus oleh Facebook. Itu tandanya untuk pemilik hak ciptanya tidak menyetujui kontennya di re-upload oleh kita. Jadi seperti itu ya, sebagai bahasa singkatnya saja seperti itu. Nah, kemudian apa sih dampaknya? Dampaknya dari kita melakukan sebuah re-upload ini, yang pertama, kalau untuk masalah di bagian pembayaran, ketika ada pelanggaran hak cipta itu akan ditahan ya, untuk pembayarannya itu sudah jelas, dan pembayaran akan ditahan sampai 90 hari ya, itu di bagian pembayaran. Kemudian juga di sini untuk monetisasinya ya, untuk monetisasinya juga akan dibatasi teman-teman ya. Jadi ketika kita terlalu banyak yang menggunakan konten-konten yang tidak asli, di sini dijelaskan ya hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini sudah jelas ya, membagikan konten yang bukan milik Anda atau tidak ada milik haknya untuk membagikannya ya. Jadi Anda hanya boleh memposting konten ke Facebook jika konten itu tidak melanggar hak kekayaan intelektual ya. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, jadi dampaknya dari konten kita itu sering melanggar di bagian dari konten tidak asli seperti ini ya, itu sayang sekali. Monetisasinya yang sudah didapatkan bisa dicabut, yang belum mendapatkan itu nggak akan bisa mendapatkannya ya. Apalagi untuk saat ini kita tahu ya, untuk Facebook sendiri ketika kita ngajukan iklan in-stream itu banyak sekali yang sudah sampai sebulan sampai 2 bulan itu nggak diterima ya. Mungkin ada beberapa pelanggaran yang mungkin sudah berulang ya, jadi akan susah buat akun kita ke depannya ya. Jadi seperti itu. Jadi dampak dari kita sering melakukan pelanggaran hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual ini, yang pertama adalah ya reputasi akun jelek, kemudian susah mendapatkan monetisasi, dan dampaknya juga video kita dihapus ya. Jadi ya termasuk dalam kategori pelanggaran standar komunitas ya. Kalau sudah video dihapus dari Facebook itu kan nggak bakal bisa kita hapus ya, kecuali ya memang video yang melanggar yang misalkan ada
disenyapkan itu masih bisa kita hapus. Tapi kalau sudah dihapus secara langsung oleh Facebook, secara otomatis ya itu masuk dalam kategori pelanggaran berat ya, dan itu susah sekali mendapatkan fitur monetisasi, karena banyak sekali sekarang yang mengeluhkan tentang iklan sudah muncul monetisasi nggak diterima ya. Jadi harapan saya fokuskanlah pada konten asli, kemudian ya tetap rajin upload ya. Kita sesuaikan untuk penonton kita ini sukanya video apa, kita sesuaikan agar penonton tetap menonton untuk video kita yang kita upload untuk selanjutnya. Nah, terima kasih yang sudah menonton, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.